Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mengizinkan kita untuk kita bisa berjumpa bersua di YouTube live streaming pada sore hari ini yang dilakukan atas kerjasama semua murid, semua guru, kampus Guru Cikal, komunitas guru belajar Nusantara dan sekolahmu. Pada sore hari ini kita akan membahas suatu topik yang dekat dengan kita. Jadi beberapa hari ke depan ini kita sudah mulai masuk ke bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua disampaikan ke bulan suci Ramadan, menikmati bulan tersebut, kemudian menghidupkan bulan tersebut. Nah, pada sore hari ini telah hadir bersama kita yaitu Ustadz Dr. Ali Nurdin. Beliau akan menjelaskan tentang bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi nih hitungannya. Baik, langsung kita ajak beliau untuk hadir bersama kita pada sore hari ini. Baik, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada sore hari ini kita sudah di ambang pintu untuk memasuki bulan suci Ramadan, Ustadz. Jadi kalau di kondisi normal kan biasanya sekolah-sekolah tuh udah ada yang melakukan tarhib Ramadan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Jadi sebenarnya menyambut bulan suci Ramadan itu seperti apa ya gitu. Seharusnya seorang muslim apakah butuh persiapan khusus tertentu dan lain-lain gitu. Sekarang ya kita minta penjelasan dari Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa walah amma ba'd. Ungkapan yang populer kita dengar setiap kita akan kehadiran atau kita akan menyambut Ramadan denganlah marhaban ya Ramadan. Marhaban. Dan itu biasanya digunakan sebagai bentuk kita memuliakan. Maka ucapan selamat datang terhadap orang yang kita hormati, kita muliakan, kita agungkan itu dengan ungkapan marhaban. Sedangkan kalau dengan kawan yang biasa kita sebut dengan ungkapan ahlan wa sahlan. Nah, maka spirit pengagungan, spirit bahwa Ramadan adalah bulan yang harus kita muliakan dengan sepenuh hati, inilah yang coba akan kita garis bawahi pada kesempatan kali ini. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita harus menghormati, mengagungkan bulan Ramadan ini dengan setulus hati. Kata kunci kita itu. Karena kalau kita lihat di Al-Quran, ada sekian hal atau sekian kali Allah itu menyebut sifat-sifat negatif manusia yang harus kemudian ini diberikan terapinya. Harapannya selama 1 bulan dengan Ramadan ini kita akan muncul sisi-sisi positif yang dominan dalam diri manusia. Mari kita lihat ya. Yang pertama, Al-Quran mengatakan manusia itu suka bersikap melampaui batas. Ini misalnya disebut di surah 96 pada ayat yang ke-6. Kalla innal insana la yatgha. Sungguh manusia itu suka bersikap melampaui batas. Nah, ketika Allah turunkan Ramadan dengan aneka macam ibadah yang ada, harapannya manusia tidak bersikap melampaui batas, tapi kemudian melatih diri untuk menjadi pribadi yang proporsional. Karena segala sesuatu yang melampaui batas, bahkan kebaikan sekalipun itu tidak baik. Kita menghadapi Ramadan sedih, ya kan? Mungkin sangat pilu seperti ini.
karena mungkin tidak bisa mudik, karena mungkin tidak bisa kumpul keluarga besar yang biasa kita lakukan secara normal, tidak bisa buka bersama dengan teman-teman ya, tidak bisa tarawih bersama di masjid misalnya. Nah, hal itu kalau mengundang kesedihan boleh, tapi yang tidak boleh kalau kesedihan yang berlebihan, yang sampai melupakan atas nikmat Allah yang lain yang masih kita miliki. Maka puasa mengajarkan kita untuk kita melaksanakan segala sesuatunya itu proporsional, tidak melampaui batas. Gitu. Nah, puasa saja masih proporsional. Kalau Allah ajarkan misalnya mulai sejak fajar subuh, kemudian sampai maghrib, ya sudah ikut itu aja. Tidak usah berlebihan misalnya apa, aku masih kuat, nanti bukanya menjelang subuh lagi, ya tidak boleh. Malah berdosa nanti, atau paling tidak makruh. Ya. Yang kedua, manusia itu punya sikap suka berkeluh kesah. Ngeluh itu bawaannya itu. Misalnya surah nomor 70 ayat 19, innal insana khuliqa halu'a. Ya, idza massahu syarru jazua. Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Apabila mendapatkan kesulitan atau masalah, dia suka mengeluh. Dengan kehadiran Ramadan, kita disyariatkan untuk berpuasa, yang kita menahan lapar, haus, dan juga menahan hal-hal lain yang membatalkannya. Maka kita diajarkan untuk apa? Berhenti mengeluh. Kalau Anda merasakan tidak nyaman, nggak hanya sendiri kok. Apalagi dalam situasi sekarang ini banyak orang. Nggak hanya di Indonesia, seluruh dunia juga punya masalah. Maka nggak ada gunanya mengeluh, apalagi mengeluh di status, gitu, di medsos itu. Nggak ada gunanya. Ya kan? Berarti apa? Apalagi kita harus menganggapnya kehadiran Ramadan ini dengan setulus hati. Momen kita untuk kemudian berhenti mengeluh. Berhenti untuk menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Tidak boleh. Orang biasanya kalau mendapatkan kesulitan, itu kemudian suka dalam tanda petik menuduh Tuhan tidak adil. Dan ungkapan-ungkapan lain yang menunjukkan ketidakrelaan atas apa yang ini bukan sifat yang baik. Kemudian yang ketiga, nah ini yang perlu kita perhatikan serius ya. Al-Quran mengatakan manusia itu punya sifat tabiat pelit. Ini surah 4, An-Nisa ayat 128. Wa uhdhiratil anfususyuh. Tabiatnya manusia itu suka pelit. Maka untuk menjadi orang pelit, itu tidak perlu belajar. Tidak perlu berlatih. Karena sudah otomatis orang pelit. Gitu kan. Maka tidak ada buku yang ditulis yang judulnya misalnya kiat-kiat menjadi orang pelit. Enggak ada. Karena sudah otomatis pelit. Nah, dengan kehadiran Ramadan, di mana ini adalah bulan saatnya kita untuk banyak berbagi, kita diingatkan betapa kebaikan-kebaikan yang kita peroleh itu pasti juga ada peran kebaikan orang lain. Maka Al-Quran itu mengajarkan sebuah prinsip apa? Misalnya ya di surah 17 ayat 7. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, hakikatnya itu kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu juga akan menimpa dirimu sendiri. Demikian juga misalnya ayat di surah 41 ayat 46. Man 'amila shalihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang beramal soleh, berarti dia beramal soleh untuk dirinya sendiri. Ini sebuah prinsip yang sering diulang dalam Al-Quran dengan ungkapan yang berbeda-beda. Ada kadang yashkur fa innama yashkuru nafsi, yang bersyukur berarti dia bersyukur untuk diri sendiri. Sebaliknya kalau yang pelit misalnya ma yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi, yang bakhil berarti dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Nah, sekian banyak ungkapan ini dengan Ramadan itu kenapa kita sambut dengan segala ketulusan hati? Ya karena apa? Karena tabiat manusia negatif yang pelit tadi semestinya bisa kita minimalisir sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang peduli. Kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki sikap empati terhadap sesama kita, terhadap lingkungan kita, apalagi di suatu situasi yang seperti sekarang ini. Maka menjadi sangat penting agar kiranya kita senantiasa menguatkan dan membangun solidaritas sesama kita, terutama di momen bulan Ramadan seperti ini. Itu yang arti penting yang kenapa kita mesti harus tulus hati, karena ini cara Allah untuk mendidik manusia, cara Allah untuk
menjadikan manusia lebih baik daripada sebelumnya. Mari kita lanjutkan. Sifat manusia berikutnya, manusia itu suka tergesa-gesa, ya, tidak sabaran. Sehingga misalnya kita lihat ya di surah nomor 17 ayat 11. Wa kanal insanu ajula. Manusia itu suka bersifat tergesa-gesa. Sifat negatifnya seperti itu. Dengan puasa Ramadan, kita dilatih oleh Allah untuk menjadi pribadi yang sabar. Kita dilatih oleh Allah untuk menjadi pribadi yang sanggup untuk menahan diri kita, ya, atau menahan marah dan seterusnya. Maka kalau kita lihat misalnya salah satu dari sekian penjelasan tentang puasa itu kan misalnya puasa itu kan oleh Al-Quran dikatakan tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa, ya, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan salah satu ciri orang bertakwa itu apa? Surah 3 ayat 134 dikatakan wal kadhiminal ghaidha, orang yang sanggup menahan amarahnya. Nah, maka kemudian apa? Dengan Ramadan dan puasa ini kita dilatih agar sisi-sisi negatif manusia itu dapat dieliminir, kemudian dapat dikurangi, dan sehingga manusia yang dominan sifat positif. Bukan dihilangkan sama sekali. Karena apa? Kadang ketergesaan itu menjadi stamina. Ketergesaan itu sebenarnya juga bisa menjadi energi, gitu ya. Tapi yang tidak boleh kalau dengan sifat tergesa-gesa itu, kita akhirnya bisa kehilangan kontrol diri, tidak menghargai proses, nah sehingga kemudian itu menjadi negatif. Berikutnya, manusia juga memiliki apa yang disebut sifat negatif sebagai zaluman jahula, berbuat zalim karena bodoh. Nah, dengan ibadah Ramadan kita diajarkan untuk sanggup senantiasa berlaku adil dan tidak berbuat aniaya. Dan juga terpenting apa? Tidak menjadi orang bodoh. Maka kalau di penutup ayat 184 Al-Baqarah itu dalam kaitannya puasa, Allah menyatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, kata mengetahui, ta'lamun ini mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa terus menambah pengetahuan kita, mengasah kemampuan berpikir kita, sehingga dengan pengetahuan yang terus bertambah, kita akan menjadi pribadi yang bijaksana, pribadi yang berpikiran terbuka, untuk bersedia menerima pandangan yang berbeda, untuk bersedia menerima hal-hal yang boleh jadi tidak sama dengan kita, dan seterusnya. Nah, kalau itu dapat kita hadirkan dalam rangka kita menyambut bulan Ramadan, maka kita mengucapkan marhaban ya Ramadan sebetulnya bukan sekedar di lisan saja, tapi dari itu kita dengan segala ketulusan hati memohon kepada Allah kiranya Ramadan dengan segala bentuk ibadahnya yang istimewa itu akan membuat pribadi kita lebih baik, sehingga di akhir Ramadan ketika kita Idul Fitri betul-betul bisa merasakan perubahan diri kita, dan juga masyarakat sekeliling yang berinteraksi kita merasakan kebaikan diri kita, bahwa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, saya kira Ustaz. begitu, Mas. Baik, Ustaz. Jadi kalau kita melihat mendengar penjelasan Ustaz tadi, ketika ada hadis barang siapa yang gembira menyambut Ramadan, jadi ada pertanyaan tuh Ustaz, apakah cukup dengan gembira aja itu sudah dihapus-hapuskan dosa-dosa kita dengan gembiranya aja, atau itu harus memang disertai dengan amalan-amalan atau nilai-nilai yang tadi antum jelaskan gitu, yang itu yang harus kita latih selama bulan suci Ramadan, Ustaz? Baik. Yang pertama tentang hadis tersebut itu diperselisihkan ya Mas, kesahihannya ya. Ini tentang nilai kesahihan hadis tersebut oleh para ulama hadis diperselisihkan. Maka okelah tentang statusnya mungkin kita atau mungkin tempat berdebat, tapi spiritnya sebetulnya sebagai seorang muslim memang sudah sewajarnya kita kemudian bergembira menyambut Ramadan. Nah, gembiranya itu karena apa toh? Nah, tentu ini kegembiraan seseorang itu kan juga dipengaruhi oleh kualitas diri seseorang.
ya kan? Ada orang yang menyambut gembira Ramadan karena mungkin motif ekonomi, ya kan? Oh, Ramadan misalnya apa? Wah, daganganku laris, gitu. Karena apa? Orang semuanya berbelanja, apalagi ini misalnya dari fashion pakaian itu kan, ada orang motifnya seperti itu. Ada orang motif gembiranya Ramadan karena anak-anak kita kan, wah kalau Ramadan berarti sering-sering kumpul, nanti dapat apa namanya, ya dapat salam tempel, ya salah apa angpau, dapat pemberian lah hadiah dan seterusnya. Yang jelas juga dapat baju baru, biasanya kan begitu. Nah, tentu saja bagi orang yang memiliki kualitas diri yang lebih baik, ya, kegembiraan Ramadan tentu atas dasar motivasi karena di bulan inilah Allah memberi kesempatan kepada kita, di mana kata Rasulullah SAW, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan, ya kan? Kewajiban yang kita kerjakan di bulan biasa itu berbeda dengan pahalanya ketika di bulan Ramadan. Kan dalam hadis sahih dinyatakan kalau kewajiban yang kita kerjakan selama Ramadan itu akan dilipat gandakan sampai 70 kali. Dan amalan sunnah yang kita kerjakan di Ramadan itu akan kemudian dinilai pahalanya seperti amalan wajib dan seterusnya. Sehingga kesempatan-kesempatan di mana Allah akan, hadis sahih menyatakan misalnya maqama Ramadhana iman wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, itu yang menjadi motif utamanya. Ya, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan beribadah, mengharap balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa seterusnya. Demikian juga dengan misalnya hadis yang menyebut as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu spesial untukku, aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Maksudnya apa? Saking banyaknya. Nah, ini sehingga kegembiraan dalam menyambut Ramadan atas setiap individu berbeda. Harapan kita bagi pribadi yang dewasa, bagi pribadi yang beragama dengan kecerdasan dan pengetahuan, tentu motif kegembiraannya Ramadan lebih substantif, yaitu lebih baik, yaitu lebih untuk dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Mas. Baik. Buat para viewers, audiens yang hari ini ikut bergabung live dengan kita, dipersilakan untuk bertanya. Pertanyaannya ditulis di live komennya, nanti akan kita jaring, kita tampilkan pertanyaannya agar Ustadz kita pada hari ini bisa menjawabnya. Nih mumpung ada Ustadznya nih, tanya ini sumbernya ini luar biasa. Sambil menunggu pertanyaan dari audiens, Ustadz, jadi kalau kita simpulkan itu Ramadan itu memang jadinya sebuah proses untuk merubah diri ya, ibaratnya tuh kayak ulat yang jadi kepompong gitu, ulat yang jadi kupu-kupu. Iya, Ramadan bukan untuk Ramadan, tapi Ramadan untuk 11 bulan di luar Ramadan. Kira-kira begitu. Ini juga di samping seperti ulat kepupu tadi masih ilustrasinya. Kita cermati dari segi bahasa juga. Jika ayat di Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun ini kan fi'il mudhari. Para ahli, para ulama, khususnya ulama nahwu, ulama bahasa, menjelaskan kalau fi'il mudhari itu dari dimensi waktunya itu adalah al-hal wal istiqbal, ya, berlaku untuk sekarang dan masa depan dan masa nanti. Sehingga kemudian dan juga al-istimrar, terus menerus, ya, tidak hanya saat itu. Sehingga kalau kita terjemahkan dengan pendekatan kebahasaan seperti ini, maka bunyi ayat itu redaksinya gini kira-kira. Diwajibkan atas kalian berpuasa seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian terus-menerus bertakwa. Agar kalian bisa bertakwa tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga di bulan-bulan di luar Ramadan. Kira-kira begitu. Sehingga kemudian ilustrasi tentang ulat
jadi kepompong terus lebih ilmu. Saya kira itu ilustrasi yang tepat ya untuk menggambarkan seharusnya kita memang menyikapi Ramadan dengan ibadahnya itu seperti itu. Maka bukti Ramadan kita itu baik, bukti ibadah Ramadan kita itu berkualitas, itu ada pada di bulan-bulan di luar Ramadan, ya, bukan di bulan-bulan seperti puasa. Artinya gini, kalau di bulan Ramadan orang rajin ya wajar biasa, tapi kalau di 11 bulan di luar Ramadan kok tetap rajin, itu baru luar biasa. Saya kira begitu. Iya, betul. Jadi memang ya akhirnya ini proses perubahan jadinya. Puasa itu akhirnya menjadi proses perubahan. Ustadz, ini ada pertanyaan nih Ustadz. Ya. Ini akan saya tampilkan ke Ustadz. Ya. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Alfi Lailatin, saya akan bacakan. Ramadan bukan untuk Ramadan, tapi Ramadan untuk 11 bulan. Sangat suka dengan tausiah ini, beliau bilang Ustadz. Bagaimana ya caranya Ustadz agar Ramadan 1 bulan ini bisa berdampak untuk 11 bulan berikutnya? Ya, pertama saya kira luruskan niat ya. Itu yang paling penting. Luruskan niat. Karena Ramadan ini kan kalau di masyarakat kita umumnya ini kan titik beratnya kita pada ritual ya, sehingga amaliyah Ramadan itu lebih mengarah kepada festival, sehingga kemudian kita umumnya larut dalam kebersamaan festival, senang kira-kira gitu. Kadangkala kemudian melalaikan substansinya, sebagai bahwa Ramadan ini sebagai madrasah, sebagai sekolah tempat kita dididik, atau kalau dalam bahasa Jawanya kawah condro di muka ya, kawah kita dididik untuk 11 bulan lagi kemudian. Nah itu kesadaran nomor 1 itu harus kita pahami betul, yaitu apa? Bahwa Ramadan ini adalah saat-saat kita diajar oleh Allah, digembleng oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar 11 bulan di luar Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi itu nomor 1 itu. Nomor 1 adalah kita meluruskan niat yang seperti itu gitu ya. Maka kalau niat kita seperti itu, seandainya nanti belum punya baju baru ya enggak masalah. Gitu loh. Seandainya kita enggak ada THR ya enggak berkecil hati. Apalagi bikin status aduh musibah, ya enggak usah gitu. Biasa aja gitu loh. Karena memang bukan itu tujuan kita. Ya loh. Sehingga kemudian kalau ada hal-hal yang berlangsung tidak sesuai dengan keinginan kita, semestinya kita ya tidak ada masalah. Wong memang bukan fokus kita ke situ. Itu salah satu efek kita meluruskan niat kita seperti itu. Kemudian yang kedua, tentu saja kita harus berikhtiar menjadi orang yang istiqomah. Amaliyah yang kita selalu kerjakan selama Ramadan, sedapat mungkin kita istiqomahkan di 11 bulan Ramadan. Bagaimana cara agar istiqomah itu? Ya salah satunya kita bergabung dengan berkumpul dengan orang-orang istiqomah menurut kita. Karena apa? Saya kira teman-teman, apalagi teman-teman guru ya umumnya sangat memahami bahwa kepribadian manusia ini kan salah satunya kan karena mudah dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga sering disebut dengan makhluk behaviorism ya, mudah dipengaruhi lingkungannya, sehingga kemudian agar kita dipengaruhi hal yang baik, maka kita harus berinteraksi dengan orang-orang yang baik, dan kita sedapat mungkin menciptakan lingkungan yang baik. Nah, itu sehingga kemudian kita nantinya bisa istiqomah menjadi lebih baik lagi. Satu lagi, agar kita 11 bulan juga lebih berkualitas lagi, maka di Ramadan itu amaliyah ibadah kita sebaiknya tidak ngoyo. Ini salah satu kelemahan kita juga, ibadah kita itu ngoyo di awal. Maka umumnya jangankan sebulan, kalau kita lihat situasi normal ya, coba lihat tempat-tempat ibadah apa masjid, tarawih itu kan penuhnya itu kan paling lama seminggu pertama. Iya. Yeah. Wah, 1 hari pertama itu nggak muat itu. Istiqlal itu meludak. Masjid lain pun sampai parkir-parkir dipakai. Hari kedua sudah mulai berkurang. Hari ketiga sudah maju shopnya kira-kira gitu. Yang 7 hari sudah normal biasanya. Nah, ini kan masalah kita. Ini berarti apa? Ini ibadah ngoyo yang sehari-harian, enggak terus langsung ya biasa aja.
Artinya apa? Kalau toh kita tingkatkan itu jangan kemudian langsung meloncat, tapi bertahap ya sudah satu-satu. Sehingga kemudian kalau ibaratnya orang gasnya itu tidak di awal gaspol tidak, tapi setelah di akhir baru gaspol. Pelan 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 sudah mau finish, ibarat orang lari itu langsung kemudian kita polkan. Nah itu insya Allah akan mendapatkan hikmah dari kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Terima kasih Bu, makasih Mas. Oke, jadi kayak ada proses adaptasi ya Ustadz. Jadi kayak tubuh itu adaptasi, jadi santai-santai dulu baru gaspolnya di akhir. Kira-kira begitu. Tapi jangan sampai santai banget, Mas. Nanti nggak ada bedanya, gitu ya. Iya betul. Betul Ustadz. Ini ada yang nanya lagi Ustadz, kayak berhubungan dengan zakat di bulan suci Ramadan. Ini saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah mengganti pemberian zakat mal yang biasanya berupa uang tunai, kami ganti dengan sembako untuk lebih memudahkan yang menerima? Mungkin ini dilihat dari kondisi yang sekarang Ustadz. Oke. Iya, tentu saja tidak ada halangan untuk melakukannya, alias boleh-boleh saja. Apalagi kalau bagi mustahik itu dianggap lebih maslahat ya. Misalnya apa? Seseorang yang sedang butuh bahan pokok ya, kemudian kita beri uang, mungkin pikirannya lebih fleksibel ya. Tapi kalau harus beli lagi dan belinya itu menggunakan ongkos lagi kan juga masalah juga. Apalagi kalau lokasi saudara kita yang kita beri itu mungkin jauh dari tempat untuk belinya, maka langsung bisa memberikan konsumsi yang bisa siap untuk dikonsumsi. Saya kira itu lebih maslahat. Boleh saja ya Mas ya. Nah kira-kira artinya gini, zakat mal itu kan bentuknya macam-macam ya. Kalau zakat mal kita tabungan atau kemudian simpanan, kemudian kita keluarkan bentuknya uang, terus uang itu kita belikan, nggak masalah. Tapi kalau zakat malnya dari peternakan, tentu ya berupa ternak, kan gitu ya. Jadi intinya adalah kalau zakat mal itu zakat harta tabungan kita, terus kemudian dari uang zakat itu kemudian kita belanjakan, ya, kita belikan sesuatu yang menurut kita lebih mempermudah, maslahat bagi penerima atau mustahik, nah, maka itu insya Allah lebih baik. Begitu Mas. Baik, kita masih nunggu pertanyaan dari audiens yang lain. Mungkin ada ini kali Ustadz, ada tips-tips yang bisa diberikan oleh Ustadz dalam menjalani atau menghidupkan Ramadan di tahun ini yang ada keterbatasan, serba ada keterbatasan di mana kita nggak bisa berjamaah di masjid, kemudian nggak bisa ya buka puasa bersama dengan yang lain. Mungkin ini cara ngejalaninnya biar tetap semangatnya tuh sama seperti tahun-tahun kemarin tuh gimana ya Ustadz? Ada tips-tipsnya Kak? Ya, kita fokus dengan nikmat Allah yang ada. Itu satu. Karena sebetulnya tidak ada nikmat yang berkurang. Yang ada itu rasa syukur yang berkurang. Gitu. Jadi jangan mengingat-ingat, enak ya kalau terawih bersama, ingat ya kalau mudik, jangan ingat itu. Tapi ingatlah yang kita sekarang jalani itu anugerah Allah yang harus kita syukuri. Misalnya kita diberi kesehatan, diberi kesempatan kumpul keluarga lengkap selama 24 jam berhari-hari di rumah. Itu kan mungkin seumur hidup kita nggak akan kita temukan itu Mas. Ya kan? Betul. Karena situasi ini kan betul-betul pengalaman spiritual yang luar biasa ya. Kita seumur hidup saya yang sudah sekian puluh tahun dan Pak guru yang lain saya kira juga sama. Maka betul, mungkin boleh jadi itu kita sekali seumur hidup kita. Maka manfaatkan untuk menggali hal-hal hikmah yang positif. Jadi fokus kita itu jangan yang negatif toh, jangan hal yang kita nggak bisa terpenuhi keinginan kita. Tapi kita lebih fokus kepada yang ada yang merupakan anugerah Allah untuk kita syukuri dengan sepenuh hati. Maka insya Allah meskipun dalam tanda kutip lahiriah kita ada banyak keterbatasan, tapi sebetulnya kalau kita mensyukuri yang ada ya tetap nyaman, tetap nikmat. Wong semuanya kan bisa kita lakukan, yang beda itu kan hanya kalau biasanya tarawih di masjid, sekarang di rumah, kan gitu kan? Kalau biasanya buka bersama dengan teman-teman, sekarang buka bersama dengan keluarga aja. Kalau biasanya Idul Fitri itu sholat id rame-rame mudik, sungkeman, kira-kira gitu. Nah sekarang kemudian terbatas di rumah.
harapan kita mudah-mudahan tidak lama lagi ini semua akan kembali normal, sehingga kita akan menjalani kehidupan yang lebih baik. Gitu Mas. Terima kasih. Ustaz. Luar biasa. Jadi bersyukur itu jadi pintu buat kita untuk lebih positif ya Ustaz. Oh iya, betul sekali. Betul sekali. Ya. Baik Ustaz. Ini ada satu pertanyaan lagi dari belum habis ya? Belum habis ya waktunya. Sedikit lagi Ustaz. Sedikit lagi ya. Baik. Assalamualaikum Kiai. Beliau ini dari Cah Angon namanya. Lebih baik mana ibadah yang sedang-sedang saja di 11 bulan yang lain atau ibadah giat tekun di bulan Ramadan aja habis itu biasa lagi gitu semangatnya? Yang bagus adalah di Ramadan maupun luar Ramadan tetap semangat, yang paling bagus gitu ya. Tapi kata kunci kita adalah kata Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, ahabul a'mal adwamuha wa inqalla. Amal yang dicintai oleh Allah itu yang dikerjakan istiqomah meskipun itu sedikit. Jadi yang kita istiqomahkan yang mana? Sedang-sedang saja dan itu istiqomah di Ramadan maupun di luar Ramadan, mantap. Kira-kira gitu ya. Di Ramadan naik, bagus. Terus kemudian di bulan Ramadan, di luar Ramadan turunnya blek, jelek. Gitu kan. Tapi kalau di Ramadan mantap, sungguh naik, nanti di katakanlah gini, kalau kita pakai skala gitu ya, skala 1-10 gitu, di Ramadan kita alhamdulillah naik nih, ya bisa skala 8 ibadah kita. Nanti di luar Ramadan 6, 7, 6, 7, wah itu hebat nih. Tapi kalau kemudian di Ramadannya misalnya langsung gaspol gitu ya, sebentar, terus nanti di luar Ramadannya kemudian skornya cuma 2 bahkan minus, ya tidak baik. Kan gitu ya. Itu jadi intinya apa? Yang kita dapat mungkin sesuai kemampuan kita, istiqomah. Begitu. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya, luar biasa hari ini sudah membuka wawasan saya khususnya maupun audiens yang bergabung kita pada sore hari ini. Salah satu intinya dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, niat kita nih harus tulus, harus lurus untuk bisa menghadapi dan menjalani bulan suci Ramadan, kemudian bersyukur, lagi-lagi bersyukur. Ini akan mengarahkan diri kita, hati dan pikiran kita ke arah yang lebih positif untuk bersyukur kepada Allah apa yang kita dapatkan, kita terima, kita alami pada masa-masa sekarang ini. Akhirnya itu saja yang yang mungkin bisa kita lakukan pada sore hari ini di YouTube live streaming hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para audiens yang sudah bergabung dan memberikan pertanyaan kepada kami. Kemudian terima kasih kepada Ustadz Dr. Ali Nurdin yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk memberikan penjelasan kepada kita pada sore hari ini. Terima kasih Ustadz. Jazakumullah ahsanal jazaa. Baik, hadirin semuanya, terima kasih. Ini kita sudah di penghujung acara. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.